Perkenalkan, saya Dr. Alfa Silvestris dari FKUMM, RSUMM. Pertanyaannya saya tujukan pada Dr. Nina Handayani, spesialis mata konsultan. Beberapa waktu lalu kami mendapat pasien dengan trauma termal pada mata, pada OS, dengan iskemia kornea di jam 2 dan iskemi konjungtiva. Jadi kena minyak panas. Jarang sekali kami dapat seperti ini karena biasanya pada saat ada trauma termal atau ada kebakaran itu kelopak mata akan menutup ya. Tapi ini qadarullah masuk ke mata. Nah, pada saat itu karena belum pernah punya pengalaman seperti ini, saya lakukan manajemen serupa dengan trauma kimia basah. Jadi semua treatment untuk trauma kimia saya lakukan sampai pemberian oral vitamin C dan sebagainya. Apakah ada treatment khusus untuk kondisi termal seperti ini? Apakah memang kita serupakan seperti trauma kimia basah atau ada yang lain? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alfa atas pertanyaannya. Silakan saya jawab ya. Jadi ini memang kalau kasus trauma termal sedikit berbeda dengan kimia ya. Cuman kasusnya memang malah biasanya akan berakibat dari kekeruhan kornea yang permanen karena itu seperti langsung kena panas, jadi dia mengalami kekeruhan. Untuk bahan-bahan tadi sebenarnya kan minyak ya Dr. Alfa ya, bahan dasarnya. Tadi juga mungkin belum saya sebutkan ya, kita juga harus evaluasi bahan itu ada juga yang bersifat organik. Jadi misalnya kayak minyak getah, kemudian bisa ular, itu sebenarnya termasuk di bahan organik. Jadi untuk manajemennya, kalau untuk kehati-hatian boleh mengikuti basah, tapi sebenarnya seperti asam, jadi disiram 15-30 menit dengan cairan sekitar 500 sampai 1000 cc itu sudah cukup, sebenarnya enggak apa-apa. Cuman karena ini memang kasus untuk panas itu memang beberapa kasus yang ada di rumah sakit kami berakhir dengan ini kekeruhan kornea yang sifatnya permanen. Ya karena itu kayak benda terus dipanaskan ya, jadi matang terus nggak bisa kembali sikatriknya. Dan ini biasanya yang memerlukan tindakan keratoplasti, tapi tetap kita akan lakukan tindakannya seperti kimia aja, tapi disesuaikan grade-nya, jadi grade 3 atau grade 4, dan tetap ditunggu selama 2-3 bulan untuk penata laksanaan selanjutnya. Setelah evaluasi sekitar 1 minggu dengan treatment saya sesuaikan dengan trauma kimia karena ada iskemi ya, grade 3 ya, grade 3 itu alhamdulillah kornea sudah jernih. Cuman memang ada iritasi permanen, jadi konjungtivanya tidak bisa putih sempurna, jadi masih ada CI-nya masih menetap gitu. Mungkin itu yang perlu saya, nanti kami rujuk ya mungkin untuk terapi lanjutan. Kalau kornea alhamdulillah sudah aman. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kornea aman sebenarnya enggak apa-apa Dr. Alfa. Tadi kan fase treatmentnya masih itu kalau seminggu baru acute management ya, sebenarnya bisa dilanjutkan sendiri dengan early repair sama late repair tadi, kecuali nanti kalau sudah jadi sikatrik kornea yang grade 4 kemudian perlu keratoplasti mungkin perlu dirujuk. Kalau seperti itu enggak perlu cepat dirujuk, di manage sendiri enggak apa-apa Dr. Alfa, kan belum lewat dari early repair-nya tadi. Ya. Terima kasih penjelasannya Dr. Nina. Ini kita juga mendapatkan respon yang luar biasa dari sejawat yang bergabung dalam webinar. Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan yang kami bacakan. Pertanyaan dari Dr. Kamila di Ambon untuk Dr. Debbie Cynthia Dewi. Pertanyaannya adalah, apabila ada pasien trauma datang ke kita sudah dalam kondisi dijahit situasi dan beberapa hari yang lalu dan terjadi malposisi, adakah batasan waktu untuk kita melakukan repair pada pasien ini? Ini sering kita jumpai juga sehari-hari ya, Dr. Dewi. Silakan Dr. Dewi. Ya, terima kasih Dr. Rofi. Tadi disebutkan jahitan situasi ya.
Nggak masalah sih, mungkin karena lukanya memang terlalu besar ya. Jadi kalau saya buka lagi, namanya aja jahitan situasi. Buka lagi, syarat utama adalah nekrotomi. Jadi tidak ada golden period atau nggak boleh lagi dibenerin, sudah sekian lama infeksi nggak ada. Kita nekrotomi lagi, kita bersihkan lagi, kita aposisikan lagi. Kembali ke prinsip semula, kita harus tahu besar dan dimensi dari kelopak mata. Setelah dikembalikan, kemudian kita tentukan tindakan kita on the spot. Jadi ini perlu digraf, perlu di flap misalnya, atau hanya setelah pengukuran semua masih mungkin untuk ditutup langsung. Tidak masalah, tapi harus buka kembali di nekrotomi untuk meminimalisir jaringan nekrotik dan adanya infeksi atau mungkin malposisi justru. Begitu mungkin Dokter Raffi, terima kasih. Terima kasih Dokter Debbie. Jadi demikian Dokter Kamila, semoga jawabannya bisa membantu dan juga bermanfaat buat kita semua yang ada di ruangan ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan lain dari audiens yang di sini. Dipersilakan Dokter. Kalau masih belum ada, mungkin bisa bersiap. Saya bacakan pertanyaan yang lain dari sejawat yang bergabung di webinar. Pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Dokter Ani, Dok. Pertanyaannya adalah tentang lensa kontak. Adakah indikasi untuk pemilihan lensa kontak terkait dengan lifespan-nya? Jadi apakah lensa kontak yang 1 bulan itu lebih baik daripada yang 3 bulan dan selanjutnya, seperti itu Dok? Dan pada saat memakai lensa kontak, jenis artificial tears yang bagaimana yang masih tetap bisa digunakan? Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Ovi. Untuk pemilihan lifespan dari lensa kontak itu sebetulnya tidak ada pilihan karena semuanya sudah betul-betul diproduksi, disesuaikan kondisinya. Tetapi yang paling penting untuk semua jenis lensa kontak, apakah itu harian, kemudian bulanan, mingguan, tahunan, itu yang paling penting adalah proses pembersihan. Karena setiap lensa kontak itu terpasang di mata kita, pada saat itu juga deposit yang berasal dari air mata itu sudah mulai terbentuk di belakang atau di bagian posterior dari lensa kontak. Jadi yang paling penting di sini ditekankan adalah pada saat pembersihan bukan hanya sekedar dibilas, tetapi betul-betul digosok ya bagian belakangnya dan kemudian dibilas paling tidak sebanyak 3 kali. Nah pada saat memakai juga demikian juga. Jadi tidak ada perbedaan untuk lifespan yang harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ani. Jadi begitu jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari audiens kita yang di sini. Ya silakan Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari Surabaya. Saya ingin menanyakan ke Dokter Nina tentang penggunaan vitamin C. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, seberapa urgensi vitamin C pada chemical injury tadi? Yang kedua, jika pasien mengalami gastritis, apakah vitamin C itu bisa diberikan dalam bentuk IV? Kemudian yang ketiga, itu evaluasi pemberian vitamin C itu bagaimana? Mengingat penggunaan vitamin C dalam bentuk oral bisa mengakibatkan masalah di lambung. Kalau diberikan dalam bentuk IV pun bisa bermasalah terhadap ginjalnya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, langsung aja saya jawab. Ini untuk penggunaan vitamin C, memang kegunaannya ini untuk mempercepat reepitelisasi kornea. Jadi untuk di sini manajemen yang paling mudah kita memberikan memang vitamin C yang ada di pasaran. Kalau memang ada riwayat gastritis itu yang harus diperhatikan, jadi bisa disertai dengan obat-obatan gastritis atau kita bisa pilih vitamin C yang sekarang sudah ada selaput ya, tablet salut yang untuk orang gastritis itu aman, itu juga bisa. Untuk penggunaan dengan bicara disuntikkan, terus terang untuk saya tidak ada pengalaman karena kan ini juga panjang nanti masanya. Kalau disuntikkan berarti pasien kan harus di follow up atau datang setiap hari ke rumah sakit yang mungkin akan merepotkan itu sih. Jadi tetap penggunaannya dengan tablet dan pencegahan komplikasi, pencegahan efek sampingnya bisa ditambahkan dengan obat gastritis atau kalau memang berat kita bisa kurangin
dosisnya. Yang jelas dia tetap mendapat support untuk revitalisasinya kornea.